Kasus serupa juga terjadi di Jawa Barat. Ratusan orang yang diduga keracunan massal usai mengkonsumsi makan bergizi gratis masih dirawat di RSUD Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Direktur Utama RSUD Cililin, Neng Siti Julaiha, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat pihaknya menerima sebanyak 131 korban dugaan keracunan usai mengkonsumsi MBG. Namun setelah dilakukan observasi di instalasi gawat darurat yang harus dirawat inap ada sebanyak 31 orang. Sedangkan jika diakumulasikan dengan korban yang dari kejadian keracunan massal sejak Senin, korban yang masih menjalani rawat inap di RSUD Cililin mencapai 44 orang. Sejauh ini pemirsa, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, jumlah total korban keracunan yang diduga setelah mengkonsumsi MBG mencapai 842 orang. Berarti ditambah total 842. Total 842. Oh, yang jam itu dengan Senin ya? Ini dengan jam 12. Sudah bersama dengan Bukan hari ini, berarti lebih banyak dari yang kemarin. Lebih banyak. Yang kekurangan yang di Cipongkor ini apa sih Bu? Penanganannya apa, kekurangan oksigen atau? Kami sempat tadi memang mendata ada, tapi alhamdulillah bantuan dari mana-mana. Oksigen itu? Iya, Pak Kadinkes Provinsi, Pak Sekda Provinsi cepat menurunkan. Kemudian mengontak rumah sakit yang ada di luar KBB. Menyusul maraknya persoalan di lapangan terkait kasus keracunan MBG membuat orang tua siswa mendesak untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis. Tercatat hingga Rabu sore siswa korban keracunan massal MBG mencapai 500 lebih siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Atas peristiwa ini Sekda Jabar Herman Suryatman telah mendorong Dinas Kesehatan baik provinsi maupun daerah untuk terjun membantu penanganan korban. Terkait desakan orang tua siswa meminta dihentikan sementara waktu, Herman menegaskan secara otoritas kewenangannya ada di Badan Gizi Nasional. Lagi tidak kita harapkan, tapi faktanya ada musibah, ya, keracunan. Keluhannya pada umumnya itu mual, kemudian sesat, pusing, lemes, ya ada juga 1-2 yang kejang. Karena otoritasnya adalah di BGN, yang jelas Pemda Provinsi Jawa Barat mendukung program MBG. Ada moratorium nggak sih Pak? Gubernur mendukung program ini. Terkait teknisnya ada kekurangan dan lain sebagainya, tentu kan harus berdasarkan evaluasi. Ya terkait kandungan gizinya, ya terkait higienitasnya dan lain sebagainya, itu domainnya dari Ya, sudah ada rekan kami Endra Kusuma yang akan mengabarkan dari salah satu dapur makan bergizi gratis di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Endra. Endra, apa yang bisa disampaikan dari sana? Silakan laporannya. Ya, dari perkembangan terkini pasca keracunan di kawasan Kecamatan Cipongkor ini memang ternyata berdampak cukup signifikan, ya. Terbukti dari kemarin memang beberapa secara bertahap sampai malam kita sampai sekitar jam 9 pun banyak beberapa pasien yang terutama korban dari 3 sekolah, terutama sekolah di kawasan Cipongkor dan Citalem pun memang datang ke lokasi yang berada di kecamatan di Cipongkor sendiri. Dan saya sekarang berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di Kampung Mariur, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor. Dan sejauh ini dari pantauan kami dari dapur yang bernama Dapur Maju Jaya ini memang sejauh ini dari pagi sejauh ini dijaga oleh beberapa petugas kepolisian dan TNI. Hal ini memang untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan yang terjadi yang berdampak lebih besar terhadap beberapa siswa sekolah di beberapa sekolahan yang ada di kawasan Cipongkor ini dirasakan, dan ini pun mendapat atensi dari beberapa petugas kepolisian untuk menjaga dapur Mekar Jaya ini. Dan seperti untuk diketahui juga, untuk di kawasan Kabupaten Bandung Barat, terutama di Cililin ini, ada dua dapur umum kemarin yang memang rata-rata berdampak terhadap keracunan MBG ini. Di antaranya dapur utama dan di daerah Neglasari dan di daerah Ciamplas, yaitu di dapur Ciamplas bernama Dapur Neglasari, Dapur Majuja, dan SPPG di Ciamplas sendiri. Dan ini pun cukup signifikan dari beberapa data yang kami dapat. Memang sekitar pasca keracunan ini ada sekitar 1.600 yang terdaftar. Kemarin pun yang makan dari beberapa makanan terdampaknya sekitar
50 sampai lebih, dan itu pun sekitar 2 sampai 3 orang pun mengalami kejang-kejang. Dan sejauh ini dari Cipongkor sendiri, di kawasan saya berdiri, ada sekitar 3.800 kemarin yang sempat makan MBG, dan dampaknya pun sekitar terbagi menjadi 2, yaitu di Cipongkor sendiri, di Citalam antara 400 orang sampai 100 orang, hingga total sekitar 500 orangan. Mungkin itu yang kami dapat kabarkan dari perkembangan terkini di kawasan Neglasari. Begitu, balik ke studio. Endra, kemudian penyelidikan seperti apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan terhadap dapur MBG di sana? Dan ini ada informasi memang dari terkini, tapi belum kita dalamin. Tapi dari sejauh ini sejak tadi memang ada beberapa kendaraan yang datang, dan kita pun tidak tahu yang datang itu memang dari kepolisian atau dari Badan Gizi. Namun dari informasi yang saya dapat tadi dari itu memang ada puslapor dari Mabes Polri untuk melakukan investigasi di Dapur Maju Jaya ini. Dan sejauh ini pun kita masih menunggu kepastiannya apakah memang di lokasi ini memang sedang dilakukan pemeriksaan atau investigasi. Dan sejauh ini memang beberapa kemarin pun memang sempat ada identifikasi dari Polres Cimahi memang sempat dilakukan begitu pasca kejadian. Dan sekarang dengan kondisi karena masih adanya informasi yang tumpang tindih pun memang membuat antisipasi beberapa kepolisian pun untuk menjaga dapur ini dan melakukan investigasi apa penyebabnya dari proses keracunan tersebut. Ya, Endra, dengan banyaknya kasus yang terjadi, apakah seluruh SPPG ini akan berhenti total untuk menyalurkan MBG ke semua sekolah, atau hanya dapur SPPG yang bermasalah saja yang tidak aktif untuk beroperasi memberikan MBG ini? Ya, kemarin kita sempat ngobrol juga sama beberapa orang tua ya, memang di kawasan Cipongkor, terutama di kecamatan. Rata-rata memang banyak dari orang tua pun murid pun trauma sejauh ini, karena kalau kemarin kelihatannya ada beberapa waktu ditanya makan apa sih Dek kok bisa kondisi seperti gini, ternyata dia makan ada ayam tepung dan ada tahu itu bumbu kecap dan beberapa stroberi, dan mereka memang memakan itu dengan ada yang habis, ada yang enggak, dan kondisi ini memang 30 menit, ada yang 2 jam setelah kejadian ini memang merasa mual-mual. Dan setiap ini memang membuat orang tua pun memang sampai semalam pun begitu panik dan begitu trauma merasakan gimana kondisi seperti ini, dan memang berharap ada evaluasi terlebih dahulu, dan dia memang tidak menginginkan adanya untuk dihentikan karena dengan kondisinya MBG ini ternyata memang cukup menguntungkan bagi orang tua, terutama untuk masalah gizinya. Dan sejauh ini pula memang ada kemarin sempat juga ada desakan beberapa orang tua juga yang agar ini dihentikan sementara waktu agar mungkin ada menimbulkan ketenangan, tidak menimbulkan korban-korban keracunan lagi, mungkin gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Endra Kusuma, mengabarkan langsung dari wilayah Bandung Barat, Jawa Barat.